Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran 2 ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, jangan lupa like and subscribe-nya dulu ya untuk perkembangan channel ini. Oke, di pembelajaran 1 kita belajar tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem apa saja kemarin? Ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, sebelum itu, apakah yang dimaksud ekosistem? Ya, betul sekali. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Itu namanya ekosistem. Ayo membaca jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain sebagai jenis serangga, berbagai jenis serangga, dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering.
Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Jangan lupa diisi di buku paketnya ya. Nah, sekarang ayo membaca. Sekarang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Ayo berlatih. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi manusia, termasuk dalam golongan herbivora, karnivora, atau omnivora. Jelaskan. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatannya, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.